warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS bersama Pak Irfan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang interaksi antar negara-negara di ASEAN. Ya kan, interaksi hubungan kerja sama. Oke. Baik, pada kesempatan kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Kemudian pada hari ini insya Allah kita nanti akan belajar bersama tentang hubungan setelah mereka membentuk sebuah komunitas, kemudian apa saja kerjasama yang akan mereka bangun. Gitu ya nak ya. Nah, sebelumnya untuk kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang tiga bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari interaksi, kemudian faktor pendorong yang menguatkan interaksi kerjasama tersebut, serta faktor penghambatnya. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Nah, pengertiannya apa itu interaksi atau kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Interaksi itu ialah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, anak-anak tahu ada Asian Game, itu antar negara Asia, ada SEA Game. Nah, kemudian ada SEA Game, ada KTT. Itu mereka gak hanya menggelar sebuah acara seremonial saja, tetapi di dalamnya itu pasti ada hubungan kerjasama yang dibangun oleh petinggi-petinggi bangsa Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, kemudian faktor pendorong. Nah, berikut ada beberapa faktor pendorong untuk menguatkan terjadinya interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, yang pertama adalah kesamaan ataupun perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Baik, kita bahas tentang yang pertama, tentang kesamaan dan perbedaan SDA. Kita tahu ada OPEC, itu adalah organisasi negara-negara penghasil minyak bumi. Mereka sama-sama mempunyai sumber daya alam, kemudian mereka bekerja sama. Tuh, kemudian ada juga yang perbedaan SDA seperti Indonesia. Indonesia kaya akan gas bumi, kemudian Singapura kekurangan gas bumi. Akhirnya Singapura sama Indonesia berbeda sumber daya alam yang mereka saling kerjasama agar Singapura tercukupi sumber daya alamnya dan Indonesia akan mendapatkan manfaat dari ekspornya. Seperti itu dan lain-lain. Kemudian persamaan dan perbedaan wilayah. Kita tahu ada sebuah kawasan di Asia bagian Tenggara. Mereka karena satu kawasan Asia Tenggara, mereka membuat sebuah komunitas kerjasama ASEAN. Itu kemudian juga nanti ada Asia Pasifik yang anggotanya di Asia dan di daerah Pasifik. Itu ya nak ya. Juga ada perbedaan wilayah seperti apa Pak? Baik, perbedaan wilayah seperti apa? Ada wilayah yang kaya akan garam karena luas pantainya. Kemudian ada juga negara yang tidak punya pantai. Akhirnya negara yang tidak punya pantai kan kekurangan garam. Akhirnya dengan perbedaan wilayah itu mereka juga saling berinteraksi untuk bekerja sama, karena yang tidak punya garam itu pasti memerlukan garam dari negara yang penghasil garam. Seperti itu ya. Baik, kemudian di samping faktor pendorong, ternyata ada juga faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Baik, yang pertama ialah ideologi, pandangan, kemudian konflik, kemudian proteksi, dan yang keempat adalah kepentingan.
kita akan membahas yang pertama ialah ideologi. Ada kapitalisme, sosialisme, liberalisme, marxisme, nasionalisme, feminisme, anarkisme, sama konservatisme. Nah, kita membahas dulu di lingkup ASEAN. Nah, untuk di ASEAN, ideologinya itu menganut terbuka, semuanya terbuka. Jadi siapa saja di kawasan negara Asia, negara-negara di kawasan Asia saling terbuka untuk kerja sama. Jadi tidak ada masalah untuk kawasan Asia Tenggara. Tetapi ada beberapa yang menerapkan ideologi tertutup ataupun yang tidak sesuai dengan pandangan suatu negara tertentu, akhirnya itu menghambat sebuah perdagangan antar kedua negara tersebut. Nah, yang kedua adalah konflik. Konflik seperti apa? Konflik itu peperangan. Peperangan bisa terjadi, peperangan antar negara, negara satu dengan negara lain, ataupun perang sipil yang ada di daerah tersebut. Bayangkan kalau sebuah negara itu terjadi konflik, otomatis stabilitas keamanan di suatu negara itu kan nggak kondusif. Akhirnya seumpama negara yang mau mengekspor ataupun mengimpor, ya mereka takut. Nah, dan juga untuk negara yang sedang terjadi konflik juga pasti akan menyelesaikan konflik itu sendiri, sehingga akan nggak terjadi kerjasama yang bagus ataupun interaksinya tidak baik dalam bekerja sama. Lanjut, kemudian untuk proteksi, kebijakan proteksi adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri di dalam negeri, ya kan, dari industri-industri dari luar negeri yang datang di suatu negara tersebut. Seumpama Indonesia, karena Indonesia sudah kelebihan beras, maka ya proteksi, tidak menerima impor beras dari manapun. Karena apa ya, nanti kasihan para petaninya, kemudian beras itu akan dikemanakan kalau tetap menerima impor, dan seperti yang lain-lainnya. Seperti itu. Lanjut juga, yang terakhir adalah kepentingan. Sebuah negara melakukan kerjasama pasti ada kepentingannya, tidak ada yang tidak berkepentingan, baik itu kepentingan karena kekurangan SDM, kekurangan sumber daya manusia, ataupun kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga tanpa adanya kepentingan, maka tidak ada kerjasama di antara kedua negara atau lebih. Baik, yaitu ya anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN. Pengertiannya anak-anak tadi paham, kemudian kita pahami bersama tentang faktor pendorong sama juga faktor penghambat. Baik, terima kasih dari Bapak, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.